Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata puji-puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang pertama, apa penyesalan orang-orang yang diatap di dalam api neraka pada hari kiamat kelak? Dan sebutkan surat, ayat dan redaksinya. Tanpa open book, antum. Apa bunyinya? Penyesalannya apa dulu penyesalannya? Antum mulai dari Al-Baqarah. Mengingatkan hafalan itu dari mana? Langsung dari muluk aja. Dan dari Al-Baqarah, kelamaan nanti kita nggak pulang-pulang. Dari ayat pertama, ini ayat 10 loh. 5, 4, 3, 2, semakin pecah ya. Iya, emang sengaja, itu trik saya. Saya kan pernah jadi murid juga kayak antum. Siapa yang bisa? Yang belakang. Ya antum, belakang antum tirai, nggak mungkin lagi. Depan. Kok masih nengok ke belakang? Oh. Surat apa? Surat apa? Al-Mulk ayat 10, gak bisa kurang. Apa bunyinya? Suaranya yang keras itu resiko antum duduk di belakang, suara harus keras. Sekali lagi? Enggak, saya dengar, tapi kayaknya antum ragu bacanya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u. Apa? Wa qalu. Apa huruf atofnya? Ya, mana Ustaz? Ya, diulang lagi dari awal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Artinya apa? Dan mereka berkata, seandainya dulu kami mendengar dan memikirkan, maka kami tidak akan termasuk golongan orang termasuk di neraka sa'ir. Oke, intinya apa penyesalan mereka? Mereka di dunia tidak memikirkan dan tidak ingin mendengar dan tidak ingin memikirkan ayat-ayat Allah, Ustaz. Iya, jazakallahu khairan, makasih banyak. Benar hafalan antum. Antum mulai dari yang pertama tadi ya? Kelamaan. Nanti deh, insyaallah nanti ada waktunya. Ya wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalau saja kita mau mendengar di saat kita di dunia dan kita mau berpikir, kita mau mentadabburi ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan ini pelajaran buat kita semua.
Mereka menyesal kalau saja kita mau mendengar dengan seksama. Jadi mereka itu di dunia tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Gak mau datang ke kajian. Atau datang ke kajian tapi gak ngedengerin. Ngobrol sana, ngobrol sini, sibuk sana. Atau buat instastory sendiri gitu loh. Buat vlog. Al-aslu fil asya'i baha, hukum asal segala sesuatu boleh. Tapi sa'atan sa'ah, ada waktunya hadirin sekalian. Makanya sekali lagi para ulama kita menekankan, kalau di kajian diam, dengerin. Karena penyesalannya ini, jangan sampai kita datang ke Masjid Blok M Square, kita datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D. Tapi karena pada saat dijelaskan, kita nggak dengerin, kita ngobrol, kita aktif di grup, kita WA sana, kita WA sini, kita salah satu orang yang membaca ayat ini pada saat di hari kiamat kelak. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Makanya para ulama menekankan masalah ini untuk kebaikan audiensnya, untuk kebaikan jamaahnya, untuk kebaikan murid-muridnya, bukan untuk kebaikan yang berbicara. Yang berbicara amalannya beda lagi. Antum beribadah di kajian dengan diam dan mendengar, pemateri beribadah kepada Allah dengan berbicara. Jangan dibalik. Oleh karena itu, sekali lagi perlu kita renungkan, penyesalan ahli neraka adalah mereka nggak mau mendengar dengan seksama. Walaupun ustadznya nggak melihat, walaupun tertutup hijab, ibu-ibu nggak ada yang tahu kalau ibu-ibu bicara misalnya, atau kita yang ada di sayap kiri atau sayap kanan nggak kelihatan, tapi Allah ngelihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah dia mengetahui Allah maha melihat dia? Allah maha melihat, as-sami'ul basir. Allah maha mendengar. Dan jangan sampai kita membaca ayat ini di neraka. Baca ayat ini di dunia. Baca ayat ini di dalam salat kita. Baca ayat ini di tahajud kita. Jangan sampai kita baca ayat ini di neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini yang mungkin perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, akhwat ada yang bisa jawab juga tanpa lihat buku. Tanpa lihat buku. Mungkin saya nggak tahu tapi Allah tahu. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan surat, ayat, redaksi, dan intinya. Agak cepat, kita nggak punya waktu banyak malam ini. Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Belum Nggak ada, akhwat? ada. Iya, silakan. Mohon agak cepat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Gak usah pakai tajwid ya, sebutkan redaksinya aja dengan suara yang tegas. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat apa? Surat Al-Mulk ayat 10. Artinya apa? Kalau saja aku mendengar kalau saja aku mau mendengar, maka kita tidak akan masuk neraka sa'ir. Maka aku tidak akan masuk neraka sa'ir. Atau dan aku berpikir atau kita berpikir kita tidak akan masuk neraka sa'ir. Jazakillah khairan, terima kasih banyak. Ya, itu salah satu poin penting yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Tadhkiratus Sami karya Al-Imam Ibnu Jama'ah, salah satu buku yang direkomendasi para ulama kita. Lalu dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ayat berikutnya, surat Al-Ankabut ayat 49.
Silakan Ustadzuna Ustadz Cecep untuk membaca redaksi kalimat yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiik Syekhana. Qala al-Imam Ibnu Jama'at al-Kinani rahimahullahu ta'ala wa rahima walidayhi wa masyaikhahu wa rahima ustadana wal muslimin ajma'in wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm Al-Ankabut al-ayah at-tasi'ah wa arba'un. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran, dia ini ditafsirkan oleh Al-Quran oleh para ulama. Ada dua tafsir, bahkan ada dua tafsir. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ditafsirkan oleh Ibn Abbas, dan ini yang dikuatkan At-Tabari. Huwa di sini adalah Nabi. Tapi sekali lagi itu dua tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Qur'anul Karim adalah ayat-ayat Allah yang jelas, yang gamblang, yang Allah masukkan ke dalam dada-dada orang-orang yang berilmu, dada-dada ulama. Sebagian menyatakan atau sebagian menjelaskan bahwa fi suduril ladzina utul ilma bisa bermakna para ulama mulai dari sahabat sampai zaman ini, atau fi suduril ladzina utul ilma itu bisa bermakna di dalam dada Nabi. Diungkapkan dengan plural sudur itu untuk mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi adalah ahli ilmunya ahli ilmu, gurunya para ulama, dan insya Allah tidak ada kontradiksi dalam tafsir ini. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Adapun Imam Tabari, beliau menjelaskan bahwa huwa di sini bermakna Nabi. Nabi adalah ayat-ayat yang jelas di dalam diri para ulamanya ahlul kitab. Itu maknanya. Para ulamanya ahlul kitab. Itu tafsir Al-Imam At-Tabari dan Abdullah bin Abbas dan sebagian para ulama yang lain. Adapun tafsir yang tadi kita bahas itu penjelasan Imam Qurtubi, Al-Baghawi, dan banyak para ulama yang lain juga. Dan insya Allah tidak ada kontradiksi di antara tafsir-tafsir tersebut. Ya, kita bahas makna globalnya. Sekali lagi, Ibnu Jama'ah membawakan ayat ini untuk kita. Al-Quran adalah ayat-ayat yang gamblang yang Allah masukkan ke dalam dada-dada ahli ilmu. Terlepas ahli ilmu itu adalah Nabi SAW, dan tidak ada masalah dengan tafsir ini karena Nabi adalah gurunya dari seluruh ahli ilmu yang datang setelah beliau, atau ahli ilmu dari masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kenapa? Karena kan Ibnu Jama'ah memasukkan ayat ini ke bab keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kenapa Ibnu Jama'ah memasukkan ayat ini ke dalam bab ini? Karena ayat ini adalah dalil tentang keutamaan ahli ilmu. Alasannya
Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan Al-Qur'anul Karim ke dada-dada ahli ilmu, bukan ke orang awam, bukan ke orang bodoh, tapi ke dalam hatinya ahli ilmu. Orang yang punya ilmu, tentu saja semua sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang mungkin ilmunya 90%, ada yang mungkin ilmunya 80%, ada yang mungkin ilmunya 70%. Tapi Al-Quran dimasukkan ke dada mereka. Al-Quran dimasukkan ke dada mereka. Ini menunjukkan betapa utamanya ahli ilmu. Kita saja itu tidak akan mau berbicara dengan semua orang. Antum, atau simpel aja lah, seorang pembesar di negeri ini, kalau antum mau ketemu dia, gampang apa susah? Susah. Orang-orang besar tidak berbicara dengan semua orang, tidak ngobrol dengan semua orang. Antum mau ketemu dengan Dirut A, mau ketemu dengan Menteri B, antum harus buat janji. Itu pun belum tentu diterima di ACC oleh protokolernya. Nggak bisa. Saya mau ketemu ngobrol, nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu yang di ACC. Hanya orang-orang penting. Falillahil mathalul a'la. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman. Dan firman-Nya tidak Allah masukkan ke dalam dada setiap orang. Hanya dada-dada ahli ilmu saja yang Allah berikan. Tidakkah ini menjadi cambuk bagi kita untuk belajar, dan terus belajar agar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan ahli ilmu. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, sisi ini dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, jika dada dan hatinya ahli ilmu yang Allah jadikan tempat berlabuh untuk firman-firman-Nya, maka ahli ilmu adalah hujjah bagi orang awam. Artinya orang awam harus berkiblat ke mereka. Karena tempat yang dijadikan atau tempat di mana Allah labuhkan firman-firman-Nya itu di dada-dada ahli ilmu. Maka kita sebagai orang awam, kalau ada sesuatu kembali ke mereka. Karena mereka hujjah. Kalau mereka bilang jalan, tentu saja bukan karena hawa nafsu, bukan karena mood mereka, tapi karena firman-firman Allah yang ada di dalam dada mereka. Karena ilmu mereka, karena mereka tahu ayatnya, mereka tahu hadisnya, mereka ngerti kaedahnya, dan kita nggak tahu, dan kita nggak paham. Karena mereka udah baca ratusan buku tentang akidah, mungkin ratusan buku tentang fikih, ratusan buku tentang dakwah, ratusan buku tentang akhlak, yang isi buku itu kalau nggak firman Allah atau hadits Nabi SAW. Maka ada apa-apa yang berkaitan dengan agama, kembalikan ke mereka. Jangan kita bergerak sendiri, jangan kita melakukan manuver sendiri, jangan kita buat ibadah sendiri. Jangan kita beramal menurut feeling kita atau pengalaman kita dulu, nggak bisa. Karena yang ilmu itu dilabuhkan di dalam dada mereka, bukan dada kita. Kecuali kalau kita ahli ilmu juga. Maka ini keutamaan bagi ahli ilmu, kata para ulama. Mereka adalah hujjah bagi manusia. Mereka hujjah bagi orang-orang yang bukan ahli ilmu, yang bukan ulama. Kalau mereka bilang maju, kita maju. Kalau mereka bilang mundur, kita mundur.
Kalau mereka persilakan kita mengerjakan sholat tertentu karena ada hadisnya, silakan sholat itu. Kalau mereka bilang jangan karena tidak ada riwayatnya, atau mungkin kalau ada hadisnya lemah, ada hadisnya palsu, maka kita diam. Karena parameternya di mereka, kecuali jika mereka tergelincir dan arahannya tidak sesuai dengan dalil. Dan itu pun tidak mungkin seluruh para ulama. La tajtami ummati ala dolalah. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam hal yang keliru. Mungkin tergelincir, tapi mungkin satu dua dan yang lain mengingatkan. Yang lain meluruskan, yang lain mengklarifikasi. Tapi selama tidak ada bukti bahwa keterangan mereka bertabrakan dengan dalil, bertentangan dengan hadis yang sahih, yang valid, maka kita harus kembalikan kepada mereka. Kita harus kembalikan kepada mereka. Ini keutamaan ahli ilmu dan mereka diutamakan, mereka dijadikan imam di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan referensi di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan marja' di tengah-tengah masyarakat, mereka dijadikan tempat bertanya di tengah-tengah masyarakat karena ilmu yang ada di dalam dada mereka, dan itulah sisi keutamaan ilmu yang ada dalam ayat ini dan menjadi alasan mengapa Imam Ibnu Jama'ah memasukkan ayat ini ke dalam bab keutamaan ilmu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Masya Allah nih, enak kalau ngajar yang pinter-pinter tuh enak, langsung paham. Nah, padahal yang nerangin nggak jago dalam menerangkannya. Iya, pelajaran yang ketiga, sisi yang ketiga, ini faedah dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kalau sebelumnya kan Al-Imam As-Sa'di. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ayat Al-Quran itu Allah masukkan ke dalam dada-dada ahli ilmu. Maka ini adalah keutamaan tersendiri bagi ahli ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu yang mereka miliki, mayyazu bi afhamihim baina kalamillah wa kalamil bashar wa syayatin. Maka mereka bisa membedakan mana yang firman Allah, mana yang wahyu, mana yang dalil, dan mana yang ucapan manusia, dan mana yang ucapan syaitan. Bisa tuh mereka. Karena punya ilmu. Semakin tinggi ilmu mereka, maka mereka akan semakin mudah melakukan mapping. Mana yang wahyu, mana yang benar, mana yang ucapan manusia bisa salah, bisa ditolak, meragukan, mana yang jelas-jelas ini ucapan dari syaitan. Hadirin, kalau orang sudah bisa membuat mapping dalam masalah ini, itu hidupnya nggak akan dibohongin orang. Nggak akan ditipu sama iblis. Nggak akan tuh. Nggak akan. Karena dia tahu, karena punya ilmu. Karena punya ilmu. Contohnya antum bubaran kajian jam 12 siang. Misalnya antum bawa mobil sendiri. Begitu keluar parkiran Blok M, jadi antum bawa mobil sendiri, lalu kaca film mobil antum itu 80% gelap tuh, sendirian. Tiba-tiba antum melihat ada akhwat keluar dari kajian yang sama, jalan kaki tuh. Terus mulai ada ilham, udah tolongin tepi, ajak pulang bareng. Kesian wanita pulang jalan kaki, bisa jadi searah. Ajak pulang bareng aja. Kan menolong orang itu pahala. Menolong orang itu amal soleh.
menolong orang itu ibadah. Panas-panas. Ingat nggak dalil man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia naffasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Gitu tuh. Itu ilhamnya tuh. Nah, kalau antum punya ilmu, antum bisa buat mapping. Ini benar-benar buah dari firman Allah, hadis Nabi, atau ucapan syaiton tapi yang KW super. Kan pakai hadis gitu loh. Ini pakai hadis nih. Hadisnya ini kan berat gitu. Udah bawa-bawa hadis kan, iya benar juga ya. Udah gue ajak bareng aja deh. Antum cek deh di dalam dada antum. Ada hadis tentang berdua-duaan gak ya di tempat yang tidak bisa dijamah atau dipantau oleh mata-mata manusia. Antum ketemu hadisnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali ketiganya syaitan gitu. Oh berarti ini talbis iblis. Nggak jadi, astagfirullah. Antum tancap gas tuh gitu, nggak jadi ini. Tapi kalau orang yang nggak berilmu kemakan tuh sama syaitan, kemakan. Akhirnya nepi. Kebetulan akhwatnya juga newbie, baru ngaji nih yang pertama. Jadi nggak sama-sama nggak ngerti, akhirnya pulang bareng gitu loh. Pulang bareng, ngobrol lah, tukeran nomor telepon, terus besok paginya bangunin sholat subuh, kan repot. Jadi udah susah kalau begini. Nah ini karena nggak bisa ngebedain mana benar-benar firman Allah yang datangnya dari Allah, mana ucapan manusia, mana talbis iblis. Ini masalahnya orang awam kan begitu. Karena cuma tahu 1-2 ayat, 1-2 hadis, pikir dia udah tahu semuanya. Akhirnya salah tuh. Nah ahli ilmu nggak demikian. Ahli ilmu tidak demikian. Makanya kan dalam riwayat Imam Ahmad di detik-detik terakhirnya itu digoda oleh syaitan, Imam Ahmad sekarang Anda sudah selamat dari saya. Kata Imam Ahmad, belum, sampai saya meninggal dunia dan di atas al-haq, di atas la ilaha illallah baru saya selamat. Bisa jadi saya tergelincir 2 detik sebelum kematian, bisa jadi saya tergelincir misalnya 1 menit sebelum kematian. Dan salah satu awal dari kegagalan dan kekalahan kan kelengahan. Nah syaitan ingin buat Imam Ahmad lengah. Anda udah selamat, tenang aja, udah selamat nih. Udah sebentar lagi meninggal. Belum, kata Imam. Kenapa? Hafal 1 juta hadis, ngerti. Oh ini talbis iblis nih. Ini talbis iblis. Gak mau Imam Ahmad. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Ini yang dijelaskan Imam Qurtubi ini benar banget. Ketika ilmu itu di dada ahli ilmu, mereka lah yang bisa membedakan mana firman Allah, mana konsep Allah, mana manhaj Allah, mana tauhid, mana sunnah, mana ketaatan, mana ucapan manusia, dan mana yang ucapan-ucapan syaitan untuk menggoda kita. Dan godaan syaitan itu luar biasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita harus belajar biar bisa, biar hidup kita hidup itu dengan mapping yang kuat. Kita bisa membuat klasifikasi. Oh enggak, ini enggak benar nih orang. Oh ini orang dibahas oleh Nabi SAW. Oh ini bukan orang yang baik. Kata para ulama, sahabat yang baik itu sahabat yang mengajak kita ke ketaatan. Kok selama 3 bulan gue berteman sama dia, walaupun ketemunya di pengajian, tapi konten pembicaranya ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, mana ketaatannya? Berarti dia bukan orang yang baik.
walaupun packagingnya baik. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya. Ya, pelajaran yang berikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya, dalam ayat ini secara gamblang, secara tegas Allah menjelaskan bahwa tempatnya ilmu itu adalah hati. Tempatnya ilmu adalah hati. Fi suduril ladzina utul ilma. Ini selaras dengan beberapa dalil. Contohnya surat Asy-Syu'ara ayat 194. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril yang amanat, kata Allah. Kemana? Ala qalbika. Ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Ke dalam hatimu. Agar kamu bisa menjadi orang-orang yang memperingatkan manusia tentang azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini semakin mempertegas bahwa ilmu itu konsep dasarnya, awalnya itu di hati. Bukan sebatas di otak. Bukan sebatas di kecerdasan seseorang. Kecerdasan itu penting. Ketika para ulama membahas ayat ini, ulama menjelaskan bahwa ahli ilmu itu adalah uqala'uhum, orang-orang yang cerdas, yang menggunakan akal mereka. Tetapi tempatnya bukan di otak semata, tempatnya ada di hati. Ini tempatnya ilmu. Kita akan lanjutkan ba'da salat Isya insyaallah ta'ala. Dan kita akan jelaskan bagaimana kecerdasan saja tidak cukup untuk sukses di dunia ilmu, dan beberapa contoh-contohnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk, jazakallahu khairan. Kita masuk ke poin bahwa tempat atau inti dari ilmu adalah hati, bukan kecerdasan. Kecerdasan itu penting, hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Sa'di. Tapi bukan itu yang menjadi parameter kesuksesan seseorang. Bukan itu. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan al-ilmu ibadatul qalbi. Inti dari ilmu itu ibadah hati. Inti dari ilmu adalah ibadah hati. Kenapa demikian? Tadi kita sudah jelaskan. Ayat ini menjelaskan fi suduril ladzina utul ilma. Di dalam dada. Kenapa dada? Hati. Karena hati berada di dada. Dalam surat Asy-Syu'ara tadi ayat 194, ala qalbika, Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati engkau, wahai Muhammad. Allah nggak mengatakan ke dalam otak kamu, wahai Muhammad. Allah nggak bilang ke pendengaran, Allah nggak bilang ke lisan, Allah nggak mengatakan di tangan. Allah mengatakan ala qalbika, litakuna minal mundzirin, ke dalam hatimu. Karena yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu adalah orang yang mempersiapkan hatinya. Orang-orang yang mempersiapkan hatinya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang mendapatkan manfaat dari
keterangan Allah, nasihat dari Allah, arahan dari Allah. Orang-orang yang mendapatkan manfaat dan bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Apa kata Allah dalam surat Qaf ayat 37? Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya dalam hal itu semua ada peringatan. Ladzikra, ada peringatan, ada pelajaran. Untuk siapa hadirin? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Orang yang punya hati. Allah enggak mengatakan orang yang punya kecerdasan, enggak. Yang punya hati. Au alqas sam'a wa huwa syahid. Atau dia mampu mendengarkan dengan seksama dan dia saksikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan liman kana lahu qalbun. Al-Quran ini bermanfaat bagi orang yang punya hati, yang dia gunakan untuk berpikir. Jadi mikirnya bukan pakai otak lagi, atau sebatas pakai otak, tapi pakai hati. Makanya kita tahu siapa yang gak kenal Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Orang yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nikmat turjumanil Quran Abdullah bin Abbas, sebaik-baik orang yang bisa menjelaskan tafsir Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Suatu ketika Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang resep, kok dia bisa alim begitu ya? Kok bisa menguasai Al-Quranul Karim? Dan kok bisa ngamalin tuh? Jadi amalnya dengan ilmunya bisa selaras. Apa rahasianya? Ada seseorang yang penasaran, ada yang kepo tentang beliau nih, kok bisa begitu? Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Abdullah bin Abbas? Resepnya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bilisanin saul wa qalbin aqul. Setelah taufik dari Allah yang membuat saya seperti ini, itu saya punya lisan yang hobi bertanya, hobi nanya. Jadi lisannya Abdul Abbas suka nanya, tapi nanya mencari kebenaran. Bertanya untuk diamalkan. Bertanya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Bertanya dengan adab, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Jadi hobi nanya nih Abdul bin Abbas. Pak Ustadz, dulu saya juga hobi nanya, tapi sekarang hopeless Pak Ustadz. Nggak pernah dijawab sama Ustadznya. Kan kita sudah katakan, dijawab nggak dijawab, ketika antum nanya, ibadah apa tidak? Ibadah, fas'alu, itu perintah Allah. Bertanyalah, ketika antum bertanya, walaupun selama 1,5 tahun kajian nggak ada yang dijawab. Ya kompetitornya kayak begini kan susah dijawab, misalnya. Dan ada orang-orang begitu. Saya tuh ngaji 2 tahun, nggak ada satupun pertanyaan saya dijawab sama ustadznya. Karena dia hadiri kajian yang mungkin banyak yang hadir. Jadi kompetitornya banyak. Tapi setiap dia tanya, itu pahala. Karena setiap dia tanya, itu pengamalan Al-Anbiya ayat 7, pengalaman Al-Anbiya ayat 7, pengamalan Anbiya ayat 7. Begitu terus. Jadi nggak ada resiko, kita nanya tuh pahala. Apalagi jika bisa dijawab dan itu mencerahkan kita. Itu kunci suksesnya Abdullah bin Abbas. Jadi kita langsung mendengar kunci sukses dari orang yang memang pakar. Bahkan orang nomor 1 dalam tafsir Al-Quran. Dan pakar fikih. Bukan hanya pakar tafsir. Lalu yang kedua, biqalbin aqul. Hati yang selalu berpikir kritis. Hati. Abdullah bin Abbas nggak mengatakan dimag, otak, enggak, hati. Jadi mikirnya pakai hati. Bukan hanya sebatas otak.
Bukan hanya mengandalkan kecerdasan, tapi direnungi, ditadaburi, diresapi, hati yang berpikir. Nah ini, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Bukan hanya sebatas orang punya kecerdasan, bukan sebatas orang yang punya kerajinan, orang yang punya semangat, orang yang selalu datang ke kajian. Kalau dia nggak punya hati, nggak dapat manfaat, kata Allah. Allah jamin, liman kana lahu qalbun. Ini Al-Quran berguna hanya untuk orang yang punya hati. Orang yang punya hati. Wa alqas sam'a, dan ketika mendengarkan, dia dengarkan dengan seksama, serius. Wa huwa syahid. Di dalam tafsir Al-Baghawi, maksudnya hadirul qalbi laisa bighafilin wala sah. Jadi ketika datang ke kajian atau mungkin dengerin di YouTube dan seterusnya, itu dengerin dengan seksama dan dia hadirkan hatinya. Lagi-lagi hati, kata para ulama. Lagi-lagi hati. Jadi kalau udah dengerin kajian di radio sambil nyapu, sambil masak, sambil ngepel, sambil ngobrol sama tukang sayur, nggak akan bisa. Atau misalnya datang ke kajian sambil ngobrol, sambil WA-WA-an, nggak ada manfaatnya. Bukan saya mengatakan, saya nggak berhak menjudge orang. Qaf 37. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ini semua pelajaran hanya untuk orang yang punya hati. Dan ketika belajar pakai hati, bukan hanya pakai kecerdasan. Bukan hanya mengandalkan ketekunan, bukan hanya mengandalkan catatan yang komplit sampai koma-komanya dicatat. Enggak. Itu penting, itu positif, itu perlu diapresiasi. Tapi kalau kita nggak menghadirkan hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan tauhid, hati yang ingin berubah, hati yang khusyuk, hati yang memupuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang nggak bergantung kepada makhluk, nggak bisa, gagal. Abdullah bin Abbas begitu luar biasa, bukan hanya mengandalkan ketekunan, bukan hanya mengandalkan kecerdasan, walaupun beliau cerdas, bukan hanya mengandalkan hubungan keluarga, beliau sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pakai hati, hadirin, pakai hati yang tawadu, hati yang nggak sombong, yang nggak merasa diri suci. Hati yang gak ngeremehin orang, hati yang penuh dengan al-wala, yang cinta kepada umat Islam, cinta kepada ahli tauhid, cinta kepada ahli kiblah. Hati yang tidak suka dengan kemaksiatan, tidak suka dengan kesyirikan. Itu hati yang seperti itu. Kalau enggak bisa. Yang berfirman, yang bilang, yang mendapatkan pelajaran, liman kana lahu qalbun. Yang berfirman, yang menyatakan fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada ahli ilmu, bukan di kepalanya ahli ilmu, di dada. Allah mengatakan di dada, bukan di kepala. Yang berfirman, yang menyatakan ala qalbika, di dalam hatimu wahai Muhammad, bukan di otakmu. Lalu kita berharap sukses di dunia ilmu, sukses hijrah, sukses kajian hanya mengandalkan kecerdasan, network, terus kenal sana, kenal sini, mengandalkan penampilan, mengandalkan ketekunan, hafal 30 juz, 29 juz. Gak bisa. Gagal. Bahkan bisa jadi sesat, bukan hanya gagal, sesat. Apa kata Nabi SAW tentang orang Khawarij? Yaqra'un al-Quran. Orang Khawarij baca Al-Quran gak hadirin? Baca Al-Quran. Terus apa kelanjutannya? Wala yujawizu tarakiyahum. Tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Berarti ilmunya kemana? Sini doang nih, sini nih. Sini. Ini kan kerongkongan. Berarti ilmunya cuma sampai di sini aja nih, sini. Gak melewati ke sini. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Warathatul Anbiya. Ilmunya Khawarij itu cuma sampai kepala, gak masuk ke hati.
Walaupun banyak di antara mereka penghafal Al-Quran, Nabi yang mengatakan yaqra'un Al-Quran. Mereka pembaca Al-Quran. Tapi bukannya hatinya penuh dengan tauhid jadi sombong. Saking sombongnya merasa lebih pintar, merasa lebih suci daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Bayangkan. Dan gembongnya memvonis Nabi nggak adil. I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adil wahai Muhammad. Kamu tuh nggak adil. Bayangkan itu gembongnya tuh. Jadi kalau ilmu kita cuma sampai di sini, itu kan ngerenain orang. Itu udah terbukti tuh. Itu dalam loh. Wala yujawizu taraqiyahum. Ilmunya nggak sampai ke terongkon, nggak masuk ke sini nih. Nggak sampai dada. Muter aja di sini. Akhirnya Ali sesat, sahabat dikafirkan, Nabi dibilang gak adil sama dia. So jago lah. Jadi orang yang ilmunya cuma sampai kepala begitu tuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah sudah mencatat. Makanya kata Hasan Al-Basri, kata beliau, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu lisan. Ilmu yang hanya sampai lisan. Lisan di kepala kita. Lisan. Oh jago. Kalau ditanya juz 30 bisa lanjutin. Kalau ditanya juz 27 bisa dilanjutin. Kalau tanya hadis lancar di lisan. Ngomong retorikanya enak. Kita betah dengerin dia khutbah Jumat. Apa kata Hasan Al-Basri? Hujjatullahi alaih. Ilmu yang seperti itu, yang hanya di lisan, hanya ngomong enak, ngomong jago, retorika menawan, artikulasi bahasa menakjubkan, itu hujah bumerang pada hari kiamat. Bumerang, bukan hebat, bukan ilmu bermanfaat, bumerang. Yang kedua, al-ilmu fil qalbi, ilmu yang ada di dalam hati. Fadzakal ilmu nafi', dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diminta oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan kita baca setiap pagi, kan kita baca itu setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbal. Itu tuh, itu hakikatnya ilmu yang sampai ke hati, bukan hanya dengan lisan. Dan sejarah mencatat, betapa banyak orang-orang cerdas, tapi ketika tidak memainkan hatinya, sesat. Bishr al-Mu'tamir, apa kata Al-Zahabi? Al-Imam Zahabi salah satu ulama madzhab Syafi'i, beliau mengatakan, zakiyan, fatinan, walam yu'tal huda. Bishr al-Mu'tamir itu orang cerdas, jenius. Tapi Allah gak kasih hidayah, taufik buat dia. Sesat. Cerdas. Yang bilang cerdas bukan kita. Yang bilang cerdas bukan dokter pada hari ini. Yang bilang cerdas Al-Imam Al-Zahabi Al-Syafi'i. Dan banyak Al-Jubai itu kurang cerdas apa? Sesat. Al-Qadhi Abdul Jabbar kurang cerdas apa? Sesat. Al-Imam Jahil itu kurang cerdas apa? Kurang rajin apa? Kata Imam Zahabi, Al-Imam Al-Jahil itu tidaklah megang satu buku kecuali harus dihatamkan, baru dia tinggalkan buku itu. Jadi kalau dia udah pegang buku, dia nggak akan letakkan buku ini sampai dia baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Kalau nggak akan. Insya Allah. Itu kalau megang buku. Gila baca. Hobinya saya rasa nggak ada sekarang. Udah punah nih hobi. Iya. Kalau dia bangkit lagi dari kuburnya, kalau ini nggak mungkin. Kalau dia bangkit lagi kuburnya, terus dia ngeliat beberapa toko buku di ibu kota ini nggak boleh sebut nama ya. Oke, nggak usah kita nggak sebut nama. Antum tahu toko buku A, toko buku B, itu dia akan pergi ke manajemennya.
Lalu dia bilang, tolong sterilkan toko buku ini, saya sewa. Lalu setelah itu dia baca seluruh buku yang ada di toko buku itu sampai selesai. Selesai. Disewa tuh. Disewa, toko buku disewa. Dibaca semuanya. Kalau kita kan cari yang gratisan, yang cari kebuka, terus juga nggak bayar. Itu pun juga kayaknya udah mulai punah ya. Semenjak ada sosmed kayaknya kurang tertarik kita baca buku-buku seperti itu. Saya nggak tahu ya. Itu pun cuma baca 1 buku, 2 buku. Ini dia sewa, dia fair gitu loh. Kalau kita kan nyari gratisan. Terus kalau misalnya diplastikin lihat mbak-mbaknya, terus dibuka-buka, terus dibaca-baca. Gitu. Iya kan udah pengalaman lah semuanya. Gitu, iya. Terus nggak beli gitu loh, nggak beli tuh. Udah dibuka plastiknya nggak beli. Nyari, dia fair, dia sewa tuh. Pokoknya steril ya, nggak ada orang boleh masuk kecuali saya. Semua dibaca, tapi sesat, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu kita renungkan, ini yang perlu kita pikirkan. Cerdas itu enggak cukup. Ada seseorang namanya Ariwandi atau Ibnu Rawandi, Ahmad bin Yahya. Ateis, murtad dari Islam. Padahal cerdasnya luar biasa. Cerdas. Ateis. Sampai-sampai ketika Imam Dhahabi menjelaskan biografi beliau, kata Imam Dhahabi, la'anallahu dzaka bila iman wa radiyal baladata ma'a taqwa. Semoga Allah melaknat kecerdasan tanpa keimanan. Dan semoga Allah meridhoi kebodohan tapi dibarengi dengan ketakwaan. Jadi maksud kebodohan ini orang awam, nggak ngerti-ngerti apa-apa, nggak hafal ayat, nggak hafal hadits. Andalannya cuma trikul lagi gitu loh. Tapi komit tuh sama Allah, tauhidnya bagus. Nggak mau beribadah kepada selain Allah. Udah sami'na wa ta'na deh. Dikasih ayat nurut, dikasih perintah nurut. Daripada kecerdasan, tapi nggak pakai iman, ngebantah lagi. Sesat. Kan begitu hadirin. Ini bahaya. Makanya kan fitnah ilmu tuh bahaya. Maksud fitnah ilmu tanpa keimanan, hanya mengandalkan kecerdasan. Ya salah satu tokoh yang baru aja meninggal dunia lah, yang namanya disejajarkan sama Einstein. Antum tahu. Antum kan dulu pelajaran favorit antum apa? Fisika kan? Ya pasti antum tahu. Oh bukan ya? Bukan fisika. Bisa nggak apa-apa deh. Saya pikir hobi antum fisika dulu. Kan nggak percaya Tuhan hadirin, nggak percaya. Itu kurang cerdas apa? Disejajarkan Einstein sama Isaac Newton. Setelah nama besar Einstein, Isaac Newton, baru ada ilmuwan yang bisa membuat geger dunia dan bukunya bestseller. Orang ngantri bukunya seperti beli novel, tapi nggak beriman. Al-Imam lagi, Riwandi ini itu cerdas. Dan awalnya baik-baik. Adz-Dzahabi mengatakan ini orang ini awalnya baik, tapi karena beberapa faktor menyimpang dia. Salah satunya, ini pelajaran buat kita, Riwandi ini itu suka duduk di majelis yang jelas-jelas menyimpang dan ateis. Ketika dinasehati, jangan duduk di sana. Dijawab, innama uridu an a'rifa aqwalahum. Enggak, aku cuma pengen tahu apa pandangan-pandangan mereka. Udah tenang aja, saya bisa kok. Saya bisa memilah-milih.
Saya bisa memilah yang baik, yang buruk, bisa disensor. Saya kan cerdas. Saya pengen tahu ucapan-ucapan mereka aja. Kebawa hadirin. Murtad, ateis, ilhad. Itu orang cerdas. Itu diriwayatkan. Itu dia pernah dibayar untuk menulis buku yang menyerang Islam. Judulnya kalau nggak salah An-Nusra 'alal Muslimin. Buku yang isinya untuk menyerang Islam, menjatuhkan Islam. Demi fulus, demi duit. Ditulis tuh bukunya tuh. Begitu diserahkan bukunya, mana bayaran saya? Dikasih duit berapa dirham. Begitu dia dapat duitnya, dia tulis lagi buku bantahan terhadap bukunya. Terus dia tawarin sama yang meng-hire dia. Kalau lo nggak bayar lagi, saya keluarkan lagi ke pasaran. Akhirnya dibayar lagi 2 kali biar dia bungkam. Subhanallah. Lo fulus, otaknya duit. Hatinya terfitnah sama dunia. Hatinya terfitnah dengan dunia. Makanya Imam Zahabi kasih komentar yang tajam banget. Semoga Allah melaknat kecerdasan tanpa iman. Dan semoga Allah SWT meridhoi keawaman, yang lebih tepat keawaman, tapi selalu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang terakhir misalnya Wasil bin Atta, kita tahu siapa orang ini. Itu kurang top apa hadirin orang ini. Gurunya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri, ulama besar di Irak tuh gurunya. Lalu muridnya cerdasnya minta ampun, Wasil bin Atta. Wasil bin Atta itu luar biasa, amat cerdas. Makanya hadirin ya, dan sempat saya sampaikan di beberapa majelis, tapi saya belum jelaskan di majelis ini. Suatu ketika ada perkumpulan, ada acara di Irak, lalu dihadiri oleh banyak sekali umat, banyak sekali manusia, dan pembicara-pembicara handal, pakar-pakar bahasa datang. Di antara yang datang Khalid bin Safwan, di antara lagi Syabib bin Syaibah, itu para pakar-pakar bahasa, para khatib-khatib pada saat itu. Al-Fadl bin Is juga hadir, dan di antara yang hadir Wasil bin Atta. Dan kita tahu bersama bahwa Wasil bin Atta sudah dikenal oleh banyak orang, itu orangnya cadel. Berarti dia nggak bisa mengucapkan huruf apa? R, ro. Kan orang Irak, bukan orang Indo. Nggak ada di Irak R, ro. Kan tadi udah bilang nih, orang Irak belajarnya sama Hasan al-Basri di Basra. Kok R, ro. Lalu bicara para pakar itu, Khalid bicara, lalu Fadl bicara, lalu Syabib bicara. Akhirnya mau gak mau dibicara. Sebagian riwayat disuruh bicara secara spontanitas. Dan ketiga orang di atas dan banyak orang itu pengen dia menjadi bahan tertawaan para hadirin yang datang. Karena akan terlihat lucu ketika mengucapkan huruf ra. Ya namanya juga orang cadel. Akhirnya beliau naik dan beliau menyampaikan pidatonya. Dan antum bayangkan psikisnya Wasil bin Atta, tanpa persiapan, tanpa teks, tanpa naskah,
harus berbicara di hadapan ribuan orang dan punya kekurangan cadel. Gimana kira-kira? Antum berada di masjid hari Jumat, jam menunjukkan 12:05, tiba-tiba khotibnya nggak datang dan ada bisik-bisik dari pengurus masjid yang ada di saf pertama, khotib berhalangan hadir karena kejebak macet. Dan tiba-tiba tanpa diskenariokan, semua mata di saf pertama mengarah ke antum. Mengarah ke antum. Karena penampilan antum yang paling meyakinkan. Jenggotan, cingkrang, pakai baju Pakistan, pecian. Udah, nggak ada lagi. Antum sudah. Mas, jadi khotib ya? Oh nggak bisa. Pilih naik atau kita bubarin nih jamaah. Gitu katanya. Nggak ada dalam sejarahnya jamaah Jumat dibubarin. Naik nggak ada, nggak bisa. Antum yang paling meyakinkan. Coba kita lihat jenggot tuh. Antum yang paling banyak jenggot tuh. Dan dia paling cocok bismillah deh. Itu hafalan yang cuman trikul itu bisa hilang hadirin. Iya, padahal hafalannya tinggal itu. Tinggal satu atunya tuh trikul satu paket tuh bisa hilang. Karena kan deg-degan, grogi. Ngeliat mata-mata yang menatap tajam. Ya kira-kira gitulah. Secara psikis Wasil bin Atha. Tapi luar biasanya beliau naik ke panggung dan berbicara, berkhutbah dengan khutbah yang sangat mencengangkan dunia. Khutbah yang redaksinya masih tercatat di dalam buku-buku bahasa sampai hari ini. Karena khutbah paling unik, khutbah paling aneh, khutbah paling menakjubkan. Karena itu satu-satunya khutbah yang tidak ada huruf ra. Seluruh kata yang huruf ra beliau ganti dengan sinonimnya yang steril dari huruf ra. Dari awal sampai akhir tidak ada huruf ra-nya. Allahu Akbar. Luar biasa. Luar biasa. Jadi beliau alhamdulillah qadim bila ghaya, al-baqi bila nihaya, alladzi ala fi dunuwih wa dana fi uluwih, dan seterusnya. Itu baru kalimat pertama. Kalimat pertama. Gak ada rohnya sampai akhir. Gak ada huruf roh. Coba kalau kita buat sayembara malam ini, siapa yang bisa buat khutbah Jumat selama 1 bulan tanpa huruf roh, kita kasih hadiah. Antum bisa nggak? Tanpa huruf roh khutbah Jumat. Dan kata para ulama bahasa, huruf roh itu salah satu huruf yang paling nggak bisa ditinggalin oleh orang Arab ketika berbicara sehari-hari. Dan yang menakjubkannya hadirin, Adz-Dzahabi mengatakan, saking cerdasnya nih orang, selama hidupnya beliau bicara tanpa huruf ra. Jadi bukan hanya khutbah itu tadi aja. Bicara sehari-hari itu nggak kedengeran huruf ra. Semua diganti sama dia. Diganti. Tiap hari ngobrol biasa nih. Curhat nggak pakai huruf ra, antum bisa nggak? Lagi galau gitu terus antum suruh, pokoknya aku mau dengerin curhatan kamu asal nggak ada huruf R-nya. Bisa antum? Nggak bisa, mendingan cari yang lain, curhat sama yang lain. Ini dia nggak pakai huruf R, nggak pakai huruf R, nggak pakai huruf ra. Setiap saat dihindarin terus huruf ra ketika bicara. Aduh ngeri ya. Tapi Mu'tazilah, tapi sesat, tapi tidak berjalan di jalan yang lurus. Dan apa alasannya? Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, utu zaka'an walam yu'tu zaka'a. Mereka orang-orang Mu'tazilah, kenapa sesat? Karena mereka diberikan kecerdasan oleh Allah, tapi tidak diberikan kebeningan hati oleh Allah. Akhirnya sombong, akhirnya ngerendahin orang, akhirnya ngelawan. Bayangkan gurunya Hasan al-Basri ditentang sama dia. Dia siapa? Hasan al-Basri, karena merasa cerdas. Nggak mudah loh, tawadhu kalau antum punya
Bisa antum. Sehari aja ngomong nggak pakai huruf R bisa. Cuma bisa angkat tangan langsung nih hadiah. Ada nggak? Silakan bawa pulang kamera di situ, silakan. Itu bukan punya saya, jangan nggak jadi. Saya kasih hadiah dari diri saya. Bisa nggak 1 hari ngomong nggak pakai huruf R-nya? Berat. Dia bisa tuh. Ini bukan kata saya, kata Imam Zahabi. Dan itu nama-nama yang kita sebutkan baru beberapa nama aja. Dari fakta-fakta sejarah bagaimana jika kita hanya mengandalkan kecerdasan, kita akan tergelincir. Karena ilmu itu di sini, intinya itu di sini. Dan hadirin, kita ngaji untuk apa sih? Coba kita tanya diri kita. Kita ngaji untuk apa? Kita datang ke sini untuk apa? Untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik, untuk mendekat kepada Allah, kan begitu ya? Catat baik-baik, kita nggak akan bisa berubah sampai ilmu kita masukkan ke hati kita. Kan yang bisa merubah diri itu bukan kecerdasan, tapi hati. Nabi SAW bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau hati baik, itu seluruh jasad akan baik. Mata akan baik, lisan akan baik, telinga akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik. Itu kalau hati itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati rusak, itu semua rusak tuh. Walaupun ngaji tahunan, lisan tetap nyablok. Lisan gibahin orang. Lisan suka sama isu dan fitnah. Mata juga liar. Telinga tuh hobi dengar-dengar yang gak jelas. Ya, Nabi katakan, idza soluhat, jika hati baik. Nabi gak mengatakan jika kecerdasannya luar biasa atau jika IQ-nya 140-an, soluhal jasadukulu, maka seluruh anggota badan akan baik. Enggak ada hadis demikian. Hadisnya, jika hati baik semua akan baik. Jika hati penuh dengan tauhid kepada Allah. Jika hati hanya berharap kepada Allah. Jika hati ikhlas ketika belajar. Ketika hati ini takut kepada Allah. Itu baru terjadi perubahan. Jadi jangan berharap ngaji itu merubah kita kalau ilmu itu hanya kita masukkan ke kepala kita. Kalau ilmu itu hanya sampai ke kecerdasan kita. Mungkin kita jadi orang yang pintar, kita bisa jawab pertanyaan, kita menghafal banyak ayat, tapi nggak ada perubahan. Karena perubahan itu diawali dengan hati. Dan ini bukan murji'ah, bukan yang penting hati, makanya kan ditekankan, jika hati baik semuanya baik. Semua baik. Kaki semangat ke masjid, semangat beribadah, tangan semangat nyumbang, semangat takbiratul ihram, tangan nggak mau sentuh lawan jenis yang bukan mahram, nggak mau. Baik semua tuh hadirin sekalian. Kalau hati. Jadi kalau kita datang ngaji, ingin berubah, ilmu itu harus sampai ke hati, ditadaburi. Wa huwa syahid. Dan kuncinya simpel, nggak ribet. Asal fokus aja. Asal kita jangan berhenti sampai kita catat. Lalu kita dengarkan, tapi masukkan ke dalam hati kita. Pulang dari kajian manapun, bisa kajian malam ini atau kajian ustadz-ustadz lain, di perjalanan tuh resapi hadirin sekalian, evaluasi diri, introspeksi, bercermin, saya udah baik atau belum, saya sudah amalin atau belum. Karena kalau sekali lagi ilmu kita hanya sampai kepala, apa bedanya kita dengan khawarij? Apa bedanya? La yujawizu tarakiyahum. Ilmunya nggak sampai nggak menembus kerongkongannya, udah mentok sini aja, itu ilmu sesat. Ayo masukkan ke hati. Makanya kenapa para ulama dulu mereka bisa berubah, mereka bisa jadi lebih baik. Kenapa Umar bin Khattab yang awalnya kasar bisa lembut, bisa santun, karena masuk ke dalam hati. Nggak hanya retorika. Nggak hanya hafalan, walaupun retorika penting, hafalan penting, kecerdasan penting, tapi kalau berhenti sampai di sana, Allah katakan nggak ada manfaatnya. Hasan al-Basri mengatakan nggak ada manfaatnya. Dan nggak ada perubahan, ngaji 5 tahun, ngaji 10 tahun, nggak ada perubahan, lisan tetap kasar. Nggak ada cinta kepada umat Islam.
merasa diri paling besar, paling suci, paling bertakwa, begitu. Ya kan Khawarij gitu tuh. Jadi pokoknya kalau Mu'tazilah kan begitu. Mu'tazilah mainnya akal terus. Makanya taqdimul akal ala nakal kan masalahnya. Selalu mengedepankan logika, kecerdasan dibanding wahyu. Karena merasa diri cerdas. Jadi parameter kebenaran akal. Dia lupa akal itu subjektif. Akal kita beda dengan akal teman kita. Jadi banyak orang lupa bahwa ketika dia main logika, dia merubah konsep kebenaran dari objektivitas ke subjektivitas. Dan itu berantakan semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi hadirin, jangan hanya sampai ke kecerdasan. Kecerdasan harus dibawa ke hati. Dibawa ke hati. Itu yang membuat para ulama kita luar biasa. Kenapa muwatta itu eksis hadirin? Padahal banyak muwatta pada zaman Imam Malik. Tapi kenapa yang bertahan di perpustakaan umat Islam dan yang dikenal oleh mayoritas umat Islam, kalau mendengar kata muwatta, maka mereka akan tertuju pada Imam Malik. Karena ini, Imam Malik pernah ditanya, kenapa nulis muwatta lagi? Bukankah muwatta banyak? Apa kata Imam Malik? Maka nalillahi fahuwa baqin. Atau kama qala. Sesuatu yang ditulis dan dipersembahkan kepada Allah, dia akan kekal. Dan terbukti, sampai sekarang eksis. Dan muwatta sekarang gak ada yang tahu. Atau mayoritas gak tahu, kecuali mungkin ulama besar yang bermain dengan manuskrip, tapi orang awam hanya tahu muwatta Imam Malik. Karena ditulis dari lubuk hati. Ini kunci para ulama. Al-ilmu ibadatul qalbi. Ilmu adalah ibadah hati. Dan ini bukan berarti meremehkan amalan-amalan zahir, tidak. Justru sebaliknya. Kalau hati baik, zahir akan baik. Dan itulah Ibnu Rajab mengatakan kenapa Imam Ahmad bin Hanbal itu kedudukannya lebih tinggi daripada Imam Malik bin Dinar. Karena itu tadi, Imam Ahmad bisa memadukan antara amalan ilmu hati tingkat tinggi dengan halal haram tingkat tinggi. Makanya beliau lebih tinggi, nama beliau lebih dikenal. Walaupun Imam Malik bin Dinar pun juga luar biasa. Maka gabungkan hadirin sekalian, gabungkan. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini yang bisa disampaikan. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada hal yang ingin saya ingatkan hadirin yang dirahmati oleh Allah sebentar saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kedatangan tamu ya, tamu yang luar biasa, tamu yang istimewa, tamu yang bernama Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut Allah ciptakan 4 bulan yang mulia atau yang biasa dikenal dengan 4 bulan haram. 4 bulan yang mulia atau yang biasa dikenal dengan 4 bulan haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, Thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terus yang berikutnya, War-Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab. 3 berturut-turut, lalu ada jeda, lalu Rajab. Nah karena ada jeda ini biasanya kita lupa hadirin. Ini bulan yang spesial. Bulan yang spesial. Apa istimewanya? Yang pertama, kata para ulama, singkat saja karena saya ingin mengingatkan, bukan membahas secara komprehensif. Yang pertama, tidak boleh berperang. Kecuali antum diserang. Jadi nggak boleh berperang di bulan ini. Kecuali defensif. Yang kedua, semua
amal ibadah yang kita kerjakan di bulan haram dan Rajab bagian dari 4 bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya beda. Jadi sholat 5 waktu kita pahalanya beda nih. Puasa Senin Kamis kita pahalanya beda. Zikir pagi sore kita pahalanya beda. Infak sedekah kita di bulan ini pahalanya beda. Pahalanya beda. Dilipat gandakan oleh Allah. Antum datang ke kajian itu pahalanya beda. Semua dulu. Antum birrul walidain, antum berikan hadiah buat orang tua, itu pahalanya beda. Pahalanya lebih tinggi. Ini bulan Rajab. Seluruh amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dalilnya tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat At-Taubah ayat 36. Antum bisa cek di tafsir-tafsir klasik. Jadi ini waktunya beribadah. Ini waktunya memperbanyak sholat duha. Ini waktunya menjaga rawatib. Ini waktunya memperbanyak sholat sunnah mutlak. Ini waktunya perbanyak puasa. Ini waktunya tambah lagi infak kita. Kalau antum datang ke setiap kajian biasa ngasih warna hijau, antum kasih warna merah nih bulan ini, gitu. Jadi ini harus diperbanyak hadirin. Kalau biasanya kajian mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, di bulan ini tambah datang kajian. Ini pahala beda. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab. Belum lagi dapat bonus antum hadirin. Yaitu bonus menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah. Itu beda lagi tuh. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila bila min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'. Dalam hadis Muslim, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat, sunnah yang hampir punah, sunnah yang udah jarang, maka dia akan mendapatkan pahala, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan sunnah itu karena terinspirasi dia, karena ngikutin dia, tanpa mengurangi pahala orang itu sama sekali. Jadi orang itu sempurna, antum dapat. Jadi antum dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW. Semangat beribadah di bulan Rajab dari awal sampai akhir itu sunnah Nabi SAW yang sudah mulai punah sekarang, yang sudah mulai langka. Antum kalau hidupkan, oh luar biasa hadirin. Jadi bukan hanya mendapatkan pahala yang dilipat gandakan atau mendapatkan bonus pahala menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hampir punah atau yang sudah langka di tengah-tengah masyarakat. Keutamaan yang berikutnya, di sisi yang lain, dosa dilipat gandakan oleh Allah. Dosa dilipat gandakan oleh Allah. Semua dosa, gak sholat, dilipat gandakan di bulan ini. Dosa durhaka dilipat gandakan, ngebentak suami dilipat gandakan, ngebanting istri dilipat gandakan oleh Allah. Loh beneran ini. Terus dosa gibah dilipat gandakan oleh Allah. Dosa nggak pernah datang ke kajian, kan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nggak pernah datang di bulan ini, beda dosanya. Dosanya beda. Gitu. Bro, ini ada gosip Grace nih. Oh nggak bisa bulan Rajab bro. Bulan depan aja, bulan depan. Ini juga nggak benar. Justru ini jadi momentum untuk mengatakan tidak pada maksiat. Ini momentum mengatakan tidak pada maksiat. Semua maksiat dilipat gandakan, semuanya. Kita ngebohong di bulan ini dilipat gandakan dosanya. Dalilnya tafsir Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini. Makanya Allah mengatakan apa? Di ayat Al-Taubah ayat 36 ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram ini. Itu kata Allah. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di 4 bulan ini.
Apa maksud mendolimi diri? Catat baik-baik sebuah kaidah dalam agama kita, setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya mendolimi diri kita sendiri. Itu kaidah. Dan saya ingin ini menjadi salah satu oleh-oleh kita pulang pada malam hari ini. Setiap maksiat yang kita lakukan itu sejatinya kita mendolimi diri kita. Loh, kenapa Ustadz? Karena ketika kita bermaksiat, setiap maksiat ada side effect. Ada efek negatif di dunia maupun di akhirat. Karena gara-gara maksiat, kita kena musibah, kita kena bala. Masih ingat surat Asy-Syura ayat 30? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian, itu salah satu andil dosa kalian. Jadi itu ngedolimi diri sendiri. Dan ketika kita sudah meninggal, gara-gara dosa, orang diazab di dalam kubur. Gara-gara dosa, seseorang gak mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat ketika matahari berada 1 mil di atas dia. Gara-gara dosa dia dimasukkan ke dalam api neraka, dia dibakar, dia dipotong-potong, dia digantung. Itu kan kezaliman diri sendiri. Jadi setiap dosa atau setiap maksiat adalah kezaliman pada diri. Makanya kan Allah kata apa? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ketika mereka maksiat, melakukan kesyirikan, mereka nggak pernah zalimin kami, kata Allah. Tapi mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian buat baik, itu untuk diri kalian. Kalau kalian melakukan perbuatan buruk, kalian yang akan kena getahnya. Di awal-awal surat Al-Isra. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka maksud ayat ini, janganlah kalian melakukan dosa di 4 bulan ini, kata Allah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Janganlah kalian melakukan dosa di 4 bulan ini. Berarti di Syaban boleh dong Pak Ustadz. Rabiul Awal, Rabiul Tsani juga boleh. Hadirin, ini bahasa penekanan. Bukan pengkhususan. Kenapa penekanan? Kata para ulama, karena berdosa di 4 bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Contoh misalnya, antum punya perusahaan. Analoginya gini, antum punya perusahaan. Besok perusahaan antum akan didatangi oleh Menteri Tenaga Kerja. Mau survei. Maka hari ini antum akan kumpulkan pegawai-pegawai antum. Lalu antum akan briefing. Salah satu isi briefing itu mengatakan, besok jangan ada yang datang terlambat. Ada yang nyeletuk. Berarti lusa boleh dong Pak. Ya gagal paham nih orang. Ini bahasa penekanan. Setiap hari nggak boleh datang terlambat. Khusus ditekankan besok. Kenapa? Karena ada tamu istimewa besok. Bukan berarti hanya besok aja nggak boleh datang terlambat. Nah, Allah berfirman, jangan melakukan dosa di 4 bulan ini. Kenapa? Karena dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal apa saja yang kita kerjakan di bulan Rajab dan apa fadilahnya mengerjakan ibadah di bulan Rajab atau amalan-amalan tersebut di bulan Rajab. Saya ingin to the point saja sama antum. Kita langsung buka saja penjelasan dari pakar hadis kita, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama hadis dari mazhab Syafi'i, ulama kebanggaan kita, pensyarah Sahih Bukhari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya buku khusus, judulnya Tabyinul Ajab Bima Warada fi Syahri Rajab. Buku ini khusus mengkaji tentang riwayat, keutamaan, dan hadis tentang bulan Rajab. Apa kesimpulan beliau? Di halaman-halaman awal, beliau mengatakan begini, Lam yarid fi fadli syahri Rajab
wala fi siyamih, wala fi siyami syai'in minhu muayyan, wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih. Hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata beliau, tidak ada satupun riwayat dan hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab atau puasa di bulan Rajab atau puasa di sebuah hari di bulan Rajab atau sholat qiyamul lail di malam-malam tertentu di bulan Rajab. Hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Gak ada satupun hadis yang sahih. Bukan kata saya, kata Al-Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah. Terus beliau katakan, ini bukan pendapat saya pribadi. Waqad sabaqani ilal jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Dan sebelumnya sudah ada ulama yang memastikan kesimpulan di atas. Ulama yang bernama Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Jadi itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Hajar. Lalu di satu poin lagi beliau juga menyampaikan di halaman-halaman awal ya, ada beberapa cetakan. Kalau cetakan saya di halaman ke-33. Di halaman 33 ini beliau mengatakan wa ammal ahadithul waridatu fi fadli Rajab au fadli siyami au siyami syai'in minhu sarihatun fahiya ala qismaini dha'ifa wa maudu'ah. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa di bulan Rajab atau puasa di sebuah hari bulan Rajab, maka hadis-hadis itu terbagi menjadi dua kelompok, dua kelas. Jadi beliau mau membuat klasifikasi. Seluruh hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Rajab, puasa bulan Rajab, itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama dhaifah, hadis-hadisnya dhaif, atau yang kedua wa maudu'ah, hadis-hadisnya palsu. Opsinya cuma dua, kalau nggak dhaif palsu. Jadi nggak ada satupun hadis yang sahih. Artinya silakan perbanyak ibadah di bulan Rajab, bukan karena ada fadilah khusus di sebuah hari di bulan Rajab atau hari-hari tertentu di bulan Rajab, tapi dasar kita karena bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Dan silakan perbanyak puasa di bulan Rajab. Karena sebagian salaf itu sangat semangat berpuasa di bulan haram. Dan di antara bulan haram adalah bulan Rajab. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ini buku luar biasa. Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa minas shaumil mustahab shaumul al-ashhuril hurum. Di antara puasa-puasa sunnah adalah puasa di 4 bulan haram. Lalu Imam Nawawi menjelaskan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Itu kata Imam Nawawi. Dan diriwayatkan sebagian para salaf semangat puasa di 4 bulan ini. Di antaranya Ibnu Umar, Al-Hasan Al-Basri, Abu Ishaq, bahkan Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama besar, mengatakan Al-Ashhurul Hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. 4 bulan haram adalah waktu yang paling aku sukai untuk berpuasa sunnah. Jadi 4 bulan haram adalah favoritku nih untuk puasa sunnah. Jadi perbanyak puasa sunnah. Dan memperbanyak puasa sunnah di 4 bulan haram, hadirin. Dan di antara 4 bulan haram, bulan Rajab adalah madhab mayoritas para ulama
jumhur para ulama. Ini adalah mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Jadi mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah mensunahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram, dan di antara 4 bulan haram itu Rajab. Tapi yang perlu diingat adalah nasihat para ulama, salah satunya nasihat Imam Syafi'i, jangan puasa full. Kenapa? Karena para ulama tidak suka jika kita berpuasa di sebuah bulan seperti kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya dalam riwayat Umar itu pernah memaksa seseorang membatalkan puasa sunnahnya di bulan Rajab. Dijelaskan maksudnya agar tidak menyerupai Ramadan, bukan tidak boleh berpuasa di bulan Rajab. Dan ini juga nasihat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi silakan bebas mau perbanyak di awal, mau perbanyak di tengah, mau perbanyak di akhir, bebas perbanyak puasa di bulan ini, bulan Rajab. Ini yang bisa disampaikan, semoga kita bisa menghidupkan sunnah Nabi SAW di bulan Rajab dan bisa semangat beribadah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan pintu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Iya, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menyembelih hewan kurban di bulan Rajab? Apa hukumnya hadirin? Hah? Siapa yang tahu masalah ini? Siapa yang tahu masalah ini? Apa hukumnya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ini khilaf di tengah-tengah para ulama. Karena ada beberapa dalil. Di antaranya Nabi mengatakan al-atiratu haqqun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan dihasankan sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, menyembelih hewan kurban di bulan Rajab hak, benar tuh. Bukan salah, benar. Lalu dalam riwayat yang lain, kalau nggak salah riwayat Imam An-Nasai dan disahkan oleh Imam Az-Zahabi, Nabi mengatakan man syaa atar wa man syaa lam ya'tir. Barang siapa yang mau menyembelih di bulan Rajab, silahkan, kata Nabi. Barang siapa yang enggak menyembelih, silahkan. Makanya sebagian ulama membahas masalah ini dan bermadzhab dengan hadis di atas. Tapi wallahu ta'ala alam, dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan atau pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis-hadis di atas sah, tapi sudah dimansuh, sudah dihapus oleh sebuah sabda Nabi dalam hadis Bukhari, la fara' wala atirah. Sekarang tidak ada lagi yang namanya fara' dan tidak ada lagi yang namanya atirah. Apa arti fara'? Fara' itu menyembelih salah satu seekor hewan ternak tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan di masa jahiliyah dulu dan sempat dibiarkan di masa Islam, lalu Nabi hapus hukumnya, nggak ada lagi itu fara'. Dan yang kedua atirah itu menyembelih di bulan Rajab. Jadi sekali lagi antum harus tahu masalah ini masalah khilaf para ulama. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan karena hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai di atas, dan beberapa hadis yang lain
Tapi walau talam dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pendapat yang menyatakan bahwa sudah dimansuh dengan hadis riwayat Imam Bukhari di atas. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Seperti apakah ilmu yang benar-benar sudah masuk ke hati? Terkadang saya suka membagikan ilmu yang saya sudah pelajari untuk mengingatkan sesama atau teman saya yang masih suka bermaksiat. Tetapi di sisi lain saya kadang merasa seperti sok suci karena saya juga masih proses belajar. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Iya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jawabannya, sok suci itu di hati, bukan apa yang kita lakukan di konteks real ya, secara zahir. Jadi secara zahir share ini positif, asal sebagaimana kita bahas, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi dan para ulama yang lain sebutkan referensi. Jangan seolah-olah itu hasil penelitian kita. Orang awam tidak boleh berfatwa dan tidak boleh bicara agama kecuali sebagai jembatannya para ulama atau penyambung lisannya para ulama dan caranya dengan menyebutkan referensi. Kalau kita sudah sampaikan dengan tepat, dengan bijak, dengan santun, maka itu bukan sok suci. Sok suci itu ketika kita sampaikan, kita merasa lebih baik dari dia. Ketika kita share, kita nasihati, kita merasa lebih soleh dari dia, itu sok suci. Tapi selama kita merasa diri kita banyak dosa juga, saya kasih masukan, bukan saya merasa di atas Anda, justru saya merasa di bawah Anda. Tapi ini kewajiban dan ini bentuk rasa sayang saya sama Anda. Saya nggak mau Anda berdosa, saya nggak mau Anda diazab sama Allah. Nah ini, kan itu kan ucapan para ulama. Ulama mengatakan kan zuhud yang sejati dan tawadu yang sejati adalah apabila kita bertemu dengan seorang muslim, lalu kita merasa huwa khairun minhu. Dia itu lebih baik daripada kita. Jadi sudahkah ketika kita memberikan nasihat, masukan, atau mengkritik, atau mungkin membantah, yang ada dalam hati kita, kita ini di bawah dia. Saya mengkritik semata-mata karena ini amanat ilmiah. Karena perintah Allah amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu karena saya sayang sama dia, karena saya nggak mau dia berdosa, lalu nanti diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Wallahu ta'ala bisawab. Sebelum saya jawab pertanyaan ketiga, saya mau tanya dulu nih. Tapi ini buat anak-anak. Anak-anak udah pada tidur belum? Jam berapa? Jam 9? Belum? Mana anak-anak, coba angkat tangan anak-anak. Semuanya angkat tangan. Nggak boleh dengar hadiah ya. Nah, anak-anak, saya anak dari ibu saya Pak Ustadz. Iya, ini anak-anak. Yang masih kecil. Yang belum balik. Nggak ada, udah pada tidur nih. Ya, pertanyaan saya buat kalian adik-adik. Sebutkan rukun iman secara komplit. Siapa yang bisa? Dapat hadiah. Rukun iman. Kamu. Tolong kasih mic. Kamu bawa mic nggak dari rumah? Nggak. Ya udah kasih mic kalau dia nggak bawa mic. Yang akhwat-akhwat siap-siap habis ini saya mau tanya ke anak-anak kecil akhwat kita. Nama kamu siapa? Hashim kok belum tidur? Ini jam 9:02 loh. Hashim, tolong sebutkan rukun iman. Pakai dalil nggak sih? Nggak ya? Nggak usah pakai dalil. Rukun iman. Yang pertama. Ngomong-ngomong Hashim kelas berapa? 1. Kelas 1 apa? SMP? SD. Hah? SD? Oh besar sekali nih. Oke. 1 apa? Yang 1 beriman kepada Allah. Yang kedua? Kedua beriman kepada kepada malaikat. Malaikat. Yang ketiga? Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat?
beriman kepada hari kiamat. Yang keempat apa? Keempat, beriman kepada Rasul. Rasul. Yakin? Ya udah. Yang kelima? Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam? Beriman kepada qada dan qadar. Masya Allah, barakallahu fiik Hashim. Ya, ada nanti ke panitia ya Hashim ya. Ya makasih Hashim. Yang buat apa akhwat, sebutkan rukun Islam secara komplit. Ada yang tahu nggak rukun Islam? Sebentar Ustadz. Ada nggak mau. Hah? Apa katanya? Sebentar Ustadz, sebentar. Ayo sayang. Ibunya nggak boleh jawab ya. Ketahuan dari suaranya pokoknya. Bismillah. Mau nggak sayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu namanya siapa? Ai. Kaililah. Kaila umur berapa Kaila? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 udah balik belum sih? Ya udah nggak apa-apa. Kaila jawab Kaila. Yang pertama syahadat. Syahadat tuh apa sih Kaila? Yang kedua sholat. Syahadat tuh apa Kaila? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus yang kedua? Sholat. Terus yang ketiga? Yang ketiga zakat. Yang ketiga zakat. Kaila jawab sendiri atau ada tim di sana? Kan saya agak curiga. Jawab sendiri ya. Ya, yang keempat? Zakat. Yang keempat apa? Zakat. Oh iya. Itu ketiga, yang keempat. Yang ketiga berpuasa. Oh iya, iya. Yang ketiga zakat atau puasa? Puasa. Yang keempat? Zakat. Zakat. Yang kelima? Haji. Haji. Jika Masya mampu. Allah. Apa? Jika mampu. Oh jika mampu. Yakin Kaila? Yakin? Yakin nggak? Kaila udah tidur? Hilang suaranya. Insya Allah yakin. Masya Allah. Jadi pertama syahadat, terus sholat, terus puasa, terus zakat, terus haji jika mampu. Tapi masih salah tuh Kaila. Kurang tepat nih Kaila. Siapa yang bisa bantu Kaila? Siapa yang mau bantu kan? Tapi Kaila dapat hadiah. Kaila dapat hadiah. Makasih banyak Kaila ya. Dan saya nggak kasih tahu salahnya di mana. Biar ini. Kaila dapat hadiah. Ada satu lagi nggak biar cepet? Ada Ustadz. Iya ya. Siapa? Nggak mau. Nggak jadi Ustadz katanya. Nggak ada lagi? Ada Ada nggak? ada Ustadz. Ayo cepetan. Kalau nggak kita lempar ke anak-anak cowok. Ada Ustadz, ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nisa. Nisa. Nisa SMP kelas berapa? Kelas 3 SD. Oh kelas 3 SD. Rukun Islam itu apa aja Nisa? Baca syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Terus? Haji bila mampu. Apa? Haji bila mampu.
haji juga. Berarti 6 apa 5? Iya, makasih Nisa. Udah Nisa? Udah Ustadz. Iya, tapi masih kurang tepat nih. Yang cowok-cowok bisa bantu nggak? Ya Bapak, antum berapa? Antum kelas berapa Pak? Ini kan buat anak-anak. Yang anak-anak. Saya kurang spesifik ya. Yang SD pada hari ini. Bukan 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Pada hari ini. Siapa yang bisa? Mana nih yang anak-anak nih? Ya jangan dipaksa Pak kalau anaknya nggak mau. Kayaknya ambisi orang tuanya nih. Kamu mau jawab nggak? Siapa namanya? Siapa yang mau jawab? Rukun Islam loh ini. Waduh bahaya nih rukun Islam. Rukun Islam, masa nggak tahu? Oh ya, belakang. Syahadat terus, sholat terus, puasa terus, bayar zakat terus. Apa? Haji kalau mampu. Oh ya, bukan haji kalau mampu, tapi haji jika mampu. Makasih. Iya, udah ya, selesai ya. Masa Ana lempar ke bawah bapak sih, nggak lucu banget. Syahadat. Atau ada yang mau jawab? Antum mempertaruhkan harga diri antum loh kalau salah. Antum jawab coba. Nggak apa-apa, biarin aja. Kita akan kasih hadiah karena ini resikonya fatal untuk kehidupan beliau. Karena lawannya tadi kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 3 SD. Antum coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD di mana dulu? Medan Ustaz. Oh di Medan. Tahun berapa? Selesainya 2009. SD 2009? 2012. Antum? Selesai SD 2009. Iya. Wah. Openingnya aja meragukan. Coba. Ayo. Wa an Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu 'alal khamsah syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itiyaz zakah wa hajjal baiti wa saumi Ramadan. Artinya dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Yang kelima, puasa Ramadan. Riwayat Bukhari Muslim. Berarti urutannya? Syahadat, sholat, zakat, haji ke Baitullah, puasa.
Antum bikin PR baru sih. Bang. Jadi puasa keempat atau kelima? Puasa keempat, Ustaz. Tadi kelima. Kelima. Hah? Lima. Apa kita lempar ke yang lain? Tapi Di Arba'in Nawawi kayak gitu, Ustaz. Tadi. iya saya tahu. Makanya saya bilang antum kasih anak PR baru untuk menjelasin tuh hadis. Iya, langsung aja ya. Syahadat, terus sholat, zakat, puasa, dan haji. Adapun hadis tadi ada pembicaraan khusus di tengah-tengah para ulama. Dan yang rajih adalah zakat ketiga, puasa keempat, dan haji kelima. Dan bukan saatnya kita membahas urutan hadis tersebut. Ya, dapat hadiah. Tapi coklat loh, ini hadiahnya anak-anak loh. Hadiahnya bukan ini. Hadiahnya apa? Goodie bag. Yang isinya apa? Ya, coklat-coklatan. Dapat. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana agar ilmu yang kita dapat di kajian bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Contoh agar kita menjauhi kemaksiatan yang kita tahu bahwa hal tersebut tidak boleh, tapi tetap saya akan lakukan. Dan apakah kajian ini disiarkan secara live? Jika iya, apa channelnya Ustadz? Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah mudahkan kita beramal sebagaimana Allah mudahkan kita untuk hadir di kajian. Yang kedua, pelan-pelan makanya belajarnya. Karena semakin kita ngebut belajarnya, maka PR kita untuk mengamalkannya juga harus semakin banyak, dan banyak orang nggak kuat. Makanya kan kata Imam Az-Zuhri, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang belajarnya sekaligus maka akan hilang sekaligus. Itulah alasannya kenapa para sahabat sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud itu belajar 10 ayat lalu diamalin dulu, 10 ayat diamalin, 10 ayat diamalin. Karena jadi salah satu kiatnya belajarnya harus bertahap. Terus yang berikutnya, tumbuhkan muraqabatullah, tumbuhkan merasa diawasi oleh Allah. Terus cari lingkungan sama teman pergaulan yang semangat mengamalkan ilmu. Adapun kajian ini disiarkan secara live. Kalau saya jawab ya, jangan-jangan nggak datang lagi minggu depan nih. Udah saya live aja lah Pak Ustadz. Tapi enggak ya, ini disiarkan live ya di channel, iya di YouTube dan di Facebook. Di YouTube Muhammad Zulfikri dan di Facebook dengan nama yang sama. Mungkin itu ya, terima kasih. Dan beberapa hari kemudian insya Allah diupload. Ya, saya rasa cukup. Dan sebelum saya tutup hadirin, ada pengumuman. Insya Allah kita akan buka, bukan kita, sebenarnya masjid dan kita support. Kita akan buka kelas tahsin, dan khususnya bagi yang belum bisa baca. Bagi yang berminat, itu bisa mendaftar pada ba'da kajian ini, atau kalau yang nggak hadir atau yang apa, pekan depan insya Allah masih bisa. Dan tesnya pekan depan di hari Sabtu pekan depan, dan akan diumumkan di web atau di sosmed kita, dan atau diumumkan oleh panitia ketika kita mendaftar jika sudah siap. Dan waktunya insya Allah sebelum maghrib. Jadi waktunya setiap Sabtu sebelum maghrib. Jadi setelah kelas baca Al-Quran atau tahsin, maghribnya baru kita kajian. Dan itu rutin. Dan ini kesempatan baik bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quranul Karim, dan tempat terbatas, makanya akan ada tes. Dan jangan minder untuk untuk mendaftar, karena bisa jadi kalau harus bersaing gitu, misalnya antum
Iqra 1 aja nggak pernah lulus-lulus selama ini. Lalu antum bersaing dengan orang yang punya hafalan 15 juz. Maka kita akan menangkan antum yang Iqra 1-nya nggak lulus. Karena ini bukan program sanad atau program intermediate atau advance. Ini program pre-basic atau basic. Tapi terbatas. Makanya harus daftar dan ada tes. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Karena di belahan dunia lain atau di daerah lain banyak orang pengen belajar Al-Qur'an tapi nggak ada guru. Orang pengen belajar baca Al-Qur'an tapi nggak ada yang mau ngajarin. Atau nggak ada yang bisa ngajarin. Maka kalau Allah sudah bukakan pintu ini ke antum, terus kita nggak ambil, lalu kita meninggal dalam kondisi tidak bisa membaca, maka kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nabi bersabda dalam hadis Muslim, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an akan jadi penolong dan pemberi syafaat pada hari kiamat atau jadi bumerang bagi kita. Bumerang nggak dibaca atau nggak, apalagi nggak bisa bacanya dan nggak mau berusaha bisa baca. Kalau nggak bisa baca sudah berusaha nggak ada masalah, dapat 2 pahala kata Nabi. Wa huwa yatata'ta falahu ajran. Apabila udah berusaha tapi tetap terbata-bata dapat 2 pahala. Tapi kalau nggak mau berusaha, nggak mau belajar, ini yang bahaya di hari kiamat kelak. Dan sekali lagi bisa baca Al-Quran fadilahnya luar biasa. Al-Quran akan jadi syafaat pada hari kiamat. 1 huruf 10 pahala minimal. Lalu yang ketiga, iman kita akan bertambah. Hati kita akan bergetar. Dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pembuktian rasa cinta. Tidak ada ceritanya seorang ibu yang pasrah begitu saja ketika mendapatkan surat dari anaknya dengan bahasa asing yang dia nggak bisa. Dia akan belajar atau dia akan cari orang yang bisa menjelaskan isi surat tersebut. Nah kalau kita ngaku cinta kepada Allah, masa nggak punya hasrat untuk belajar membaca firman-firman tersebut? Semoga ini upaya yang kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.